إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sedang jamaah salat Jumat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah prinsip yang telah diakui oleh setiap individu muslim dan muslimah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin dan kaum muslimat mengaku berjalan di atas prinsip tersebut, mengaku bahwa dia termasuk orang yang berada di atas prinsip tersebut, yaitu mencintai Nabi SAW, bahwa beliaulah satu-satunya orang yang kita idolakan, satu-satunya yang kita ikuti secara mutlak, dan satu-satunya yang kita teladani dari segala sisi. Namun hendaknya setiap kita bertanya kepada diri-diri kita masing-masing, apakah pengakuan kita tersebut telah kita buktikan? Apakah pengakuan kita tersebut jujur adanya? Dan apakah slogan yang selalu diangkat-angkat tersebut mengatas nama Nabi SAW itu benar adanya? Ataukah kita seperti penyair Arab yang menyatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzalik. Semua anak muda mengaku ada hubungan dengan si Laila, tatkala si Laila adalah wanita rupawan, bangsawan dan jutawan. Semua mereka mengaku ada hubungan dengan si Laila. Wa Laila la tuqirru dzalik. Tetapi si Laila sendiri tidak membenarkan itu semuanya. Ataukah kita seperti penyair Arab yang juga berkata, sarat masyriqatan wa sirta maghriba syattan bainal masyriq wal maghrib. Dia berjalan ke arah timur, kamu berjalan ke arah barat. Sungguh sangat jauh antara barat dan timur. Ataukah kita akan menjadi seperti penyair Arab yang lain yang juga berkata, tad'i ta'sil ilaha wa tad'i hubbahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau selalu mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, sedangkan engkau selalu bermaksiat di siang hari dan di malam hari. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya yang namanya pencinta itu selalu mengikuti dan akan selalu tunduk kepada siapa yang dia cintai. Kalau kita memang benar-benar cinta kepada Nabi, kalaulah kita adalah orang-orang yang mengidolakan Nabi,
Kalaulah kita adalah orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup dengan ucapan dan pengakuan belaka, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu taat kepada perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Bukan hanya mengenang kapan beliau dilahirkan, kapan beliau diwafatkan, karena hari-hari besar di masa Nabi bukan hanya satu, bahkan lebih dari 100. Kalau dengan itu maka seluruh hari-hari besar tersebut harus kita hidupkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr pada juz 28 dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian dari ajaran ini ambillah, jangan ditambah-tambah dan jangan pula dikurang-kurang. Wa ma nahakum 'anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka hendaknya kalian tinggalkan. Jangan kalian menyangka tercapai tujuan saya demikian, tetapi sehingga perintah Rasulullah diabaikan dan larangan Rasulullah tidak diindahkan hanya dikarenakan tetapi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," kalaulah kalian ini orang-orang yang jujur cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi tidak menyatakan kenangilah aku, sebut-sebutkanlah aku, rayakanlah hari-hariku. Nabi menyatakan fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, baru Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali hanya satu orang, kecuali hanya satu golongan, ada yang mereka enggan. Ketika para sahabat Nabi mendengar ada dari umat Nabi enggan masuk surga, mereka terheran-heran, karena Yahudi dan Nasrani saja di masa itu mengaku mereka akan masuk surga, sehingga Allah dustakan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, "Wa qalatil yahudu wan nasara la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaliyuhum." Yahudi dan Nasrani mereka mengaku tidak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Maka Allah katakan, tilka amanihum, itu angan-angan mereka belaka. Maka para sahabat heran, ada dari umat Nabi enggan masuk surga. Maka mereka pun menyatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang enggan untuk masuk surga dari umatmu? Para sahabat takut, jangan-jangan sifat tersebut ada pada diri kita. Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Ucapan yang sangat simpel, pendek ucapannya, sedikit kata-katanya, tetapi mengandung makna yang cukup padat dan dalam. Nabi menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Nabi tidak menyebutkan siapa yang pasti masuk surga, dari partai mana, dari organisasi mana, dari kelompok mana, dari kulit mana, dari negeri mana, dari suku mana. Tidak, Nabi hanya menyebutkan man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Tidakkah kita malu kepada Allah
Tidakkah kita malu kepada Nabi di hari kiamat? Kita selalu menyatakan Nabi adalah idolaku. Kita harus meneladani beliau. Kita harus cinta, kita harus mengenal, dan kita harus mengagumi beliau. Bersamaan itu siang dan malam engkau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah katakan riba yang paling ringan dosanya seperti menzinai ibu kandungnya sendiri sebanyak 40 kali. Engkau masih bekerja di tempat riba. Nabi tidak membolehkan beribadah kecuali dengan tuntunan yang telah beliau sabdakan, yang telah beliau ajarkan. Engkau mencetus ibadah-ibadah yang belum pernah Rasulullah ajarkan dan terapkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi menerangkan bagaimana kesungguhan beliau, bagaimana upaya beliau untuk menyelamatkan umat ini dari api neraka yang satu hari di dalamnya bagaikan 50.000 tahun di dunia, yang mana penghuni neraka di dalamnya yang paling ringan siksaannya adalah orang yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan meletus otaknya. Nabi menyatakan, inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nar faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhna 'anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Nabi bersabda, sesungguhnya permisalan antara aku dan kalian wahai umatku. Dengar baik-baik permisalan kita dengan Nabi, langsung dari Nabi. Nabi menyatakan perumpamaan permisalan antara aku dan kalian itu seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari tatkala api yang dia hidupkan telah menyala. Maka datanglah belalang dan hewan-hewan kecil mendekat api tersebut. Dia pun berusaha agar hewan-hewan kecil tersebut tidak terbakar dengan api tersebut. Maka demikianlah aku pegang erat-erat kalian agar kalian tidak terseret ke dalam neraka Allah. Aku terangkan jalan menuju surga. Aku terangkan kepada kalian jalan yang dapat menyeretkan kalian ke dalam api neraka, tetapi kalian enggan, kalian melepaskannya. Subhanallah. Nabi SAW menyebutkan bahwa umat ini di dalam mengikuti ajaran beliau terbagi menjadi 3. Manusia ini yang mengikuti ajaran beliau ada 3 model. Mari kita dengar sabda Nabi berikut ini agar kita sadar, agar kita tahu. Tidak usah kita lemparkan satu ayat dan hadis kepada orang lain. Tidak usah kita menoleh ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Cross check sendiri iman kita ini sudah sejauh mana. Jangan pernah merasa aman dari neraka Allah. Jangan pernah menjamin diri untuk surga Allah. Semua kita belum ada kepastiannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan agama hidayah yang aku bawa ini laksana air hujan turun dari angkasa ke bumi ini. Tatkala air hujan tersebut turun, maka tanah ada 3 model. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala' wal 'ushbal katsir. Model tanah yang pertama, ketika air hujan tersebut turun kepadanya, dia menyerapnya lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Dia mengambil manfaat air hujan untuk dirinya dan memberi manfaat kepada yang lain. Sedangkan model tanah yang kedua, kata Nabi, wa kanat minha ajad. Model tanah yang kedua adalah model tanah yang dia tidak mampu menyerap air hujan, tetapi air hujan yang turun dia tampung. Fanafa'allahu bihanna, sehingga Allah masih bisa memberikan manfaat air hujan dengan tanah ini kepada orang. Tatkala air hujan tersebut tergenang, dia orang manusia datang menimbanya untuk minuman mereka, untuk menyirami tanaman-tanaman mereka, dan untuk memberi minum kepada binatang ternak mereka. Tetapi yang ketiga ini, kata Nabi, adalah model tanah yang paling jelek. Nabi menyatakan, wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Rupanya ada model tanah yang ketiga, yaitu laksana padang tandus. Air hujan turun, tidak dia sarapkan lantas menumbuhkan tumbuhan, tidak pula dia membuat air hujan tersebut tergenang di atasnya sehingga manusia bisa mengambil manfaatnya. Maka Nabi melanjutkan, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Demikianlah permisalan umatku ini
Yang model tanah tak pertama tadi seperti orang yang faham agama Allah, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi dan mampu menerangkan hukum-hukumnya. Sedangkan model tanah yang kedua dari kata Nabi SAW, wa nafa'u ma ba'athani Allah bihi minal huda. Orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu hidayah yang aku bawa, walaupun dia belum mampu menyampaikan kepada orang lain, walaupun dia belum mampu menghafal sebanyak itu. Sedangkan model tanah yang ketiga tadi kata Nabi, man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Model tanah yang ketiga tadi, model padang tandus seperti orang yang tidak mau meresponi apa yang aku bawa. Dia tidak tahu, dia tidak ta'acuh terhadap ilmu dan hidayah yang aku bawa. Mari kita introspeksi diri. Termasuk dari model tanah manakah dari tiga model tanah ini kita? Kalau kita termasuk dari model tanah yang pertama, alhamdulillah wa syukurullah. Kalau kita sudah turun ke model tanah yang kedua, masih alhamdulillah karena masih ada kebaikan. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam model tanah yang ketiga, maka bukan alhamdulillah tetapi na'udzubillah. Maka inilah kesempatan agar kita introspeksi diri. Sejauh manakah kita telah meneladani Rasulullah? Sejauh manakah kita telah menerapkan firman Allah yang tertera di dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang mau bertemu dengan Allah, berharap hari akhir dan ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita dikatakan meneladani Rasulullah? Bagaimana kita dikatakan mengidolakan Rasulullah? Kita selalu lupa kepada Allah. Begitu jauh kita dari Allah, dan begitu lalainya kita terhadap hari akhirat, dan begitu jauhnya kita dari berzikir kepada Allah. Ingatlah, di antara bentuk konsekuensi mencintai Rasulullah adalah tidak beribadah kecuali dengan sesuatu yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena setelah ikhlas merupakan syarat diterima ibadah oleh Allah, Allah juga tidak akan menerima sebuah ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, walaupun ikhlas, walaupun hatinya lurus, tujuannya baik, tetapi kalau tidak ada contoh dari Nabi, Allah akan menolaknya. Hal itu disabdakan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan sebuah bentuk ibadah tidak ada anjuran dari aku, tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari aku, maka amalan tersebut tertolak. Beribadah bukan dengan rasio, beribadah dengan bukan perasaan. Kalaulah ibadah itu diserahkan kepada mereka rasionalisme, maka setiap orang memiliki cara ibadah sendiri. Yang memiliki pendidikan S1, S2, S3 berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki SS tadi di atas, sehingga cara beribadah pun berbeda lagi. Tetapi alhamdulillah karena agama sudah sempurna, Allah bentukkan kaedahnya. Sehingga Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuh wa ma siwa dzalika famin wasa'isy syaitan. Kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ulamanya kaum muslimin, beliau menyatakan cara beragama yang benar itu adalah mengikut Allah berfirman, Rasulnya bersabda, dan sahabatnya berkata. Selain dari itu semua dari syaitan. Tidak mungkin ada sebuah ilmu, tidak mungkin ada sebuah ibadah sekarang baru ditemui. Rasulullah belum pernah mengajarkannya, Rasulullah belum pernah melakukannya, para sahabat juga belum pernah. Mungkinkah kita lebih berilmu daripada Rasulullah dan para sahabatnya? Mungkinkah kita lebih semangat daripada Rasulullah dan para sahabatnya? Sehingga pernah terjadi di zaman tabi'in setelah generasi para sahabat Nabi, ada seorang sholat zuhur 5 rakaat gara-gara rasio. Dia melihat sholat zuhur 4 rakaat saja begitu besar pahalanya, dia tambah 1 rakaat lagi menjadi 5 rakaat. Maka diingkari oleh menantu sahabat Nabi Abu Hurairah yang bernama Sa'id bin Musayyab, tokoh ulama tabi'in. Beliau ingkari keras. Maka orang yang sholat zuhur 5 rakaat tadi bersilat lidah. Dia menyatakan, wahai Sa'id bin Musayyab, kenapa keras? Mak, boleh lagi saya sholat. Saya sholat.
Masa Allah murka sama saya gara-gara saya sholat? Lihat, pandainya dia bersilat lidah. Tetapi Sa'id bin Musayyib ulama, orang cerdas. Maka beliau pun menjawab, Allah enggak murka sama kamu karena kamu sholat. Allah enggak akan menyiksamu karena engkau sholat, tetapi karena engkau telah mengada-adakan dan menambah-nambah di dalam ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama Allah yang belum ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya, karena setiap itu merupakan bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam api neraka. Aku ni qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول ربنا جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.